ada predestinasi Allah dan juga ada kehendak bebas manusia. Kelihatannya berlawanan. Bagaimana kita memahaminya? Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen. Dan kita akan membahas bersama-sama dari sudut pandang sejarah penebusan. Jangan lupa subscribe bagi saudara yang baru bergabung, like dan share juga video ini supaya dapat memberkati banyak orang. Silakan klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama saya, narasumber kita, Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry. Shalom, Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabar hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, kita masih membahas mengenai pertanyaan bahwa Tuhan itu Maha Tahu, kenapa menciptakan manusia jika sudah tahu bahwa orang tersebut pasti selamat atau tidak selamat. Dan pendeta telah membahas dari aspek pertama, yaitu aspek perbedaan predestinasi Allah dan necessarian atau fatalism. Nah, bagaimana dengan aspek selanjutnya? Ya, jadi soal kedua, persoalan tujuan penciptaan Allah dan kejatuhan manusia. Ini mengutip dari buku kelima seri Sejarah Penebusan. Di bagian penciptaan manusia yang agung serta kejatuhan yang tragis. Nah, pertanyaannya tadi, seseorang bisa saja tidak diselamatkan. Lalu kenapa orang itu diciptakan? Ya. Nah, ini pertanyaan yang bisa saja membuat salah paham bahwa pada Allah ada masalah. Nah, bisa berpikir begitu ya? Ya, tetapi kita tidak boleh salah paham. Tidak boleh menganggap penciptaan Allah itu tidak sempurna. Salomo telah menyadari fakta bahwa masalahnya itu manusia yang buat. Coba ya kita lihat Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka banyak mencari dalih. Kalau Alkitab KJV, Inggris, invention of cunning work. NKJV, schemes. Membuat banyak akal bulus. Jadi kita harus tahu, Allah menciptakan manusia kenapa dan sebagai sosok yang seperti apa. Manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Yesaya 43 ayat 21 dikatakan demikian. Dan dengan jelas, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah kan. Dan penulis Mazmur pun mencatat seperti ini tentang penciptaan manusia. Coba buka ya, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini KJV, I am fearfully and wonderful made. Aku dijadikan dengan keseganan dan keajaiban yang mengagumkan. Pendeta, tadi pendeta juga singgung tentang kondisi manusia ketika diciptakan. Dan kita semua sering mendengar ekspresi ketika manusia diciptakan. Bahwa, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud di sini? Ya, gambar itu berarti Allah mengangkat manusia sebagai wakil Allah, yaitu membuat manusia bisa memerintah dan mengurus ciptaan yang lain dan memimpin. Dan juga artinya telah diberikan kuasa pemerintahan dan kuasa yang dinamis. Kemudian rupa artinya mirip dengan Allah dari beberapa segi, yaitu dalam hal moral, rasional, intelektual, kerohanian, serta dalam gambar yang dipantulkan tubuh manusia. Itu sebabnya manusia dari penciptaan pada mulanya itu sosok yang seperti apa? Kehadirannya sebagai manusia serta sifatnya itu sangat sopan. Dengan kata lain, itu seperti cosmic gentleman. Jadi sebenarnya dibuat dengan sosok yang tidak bercela, yang sangat sopan. Serta diciptakan untuk melayani Allah dengan takut dan segan, patuh pada hukum Allah. Berhubungan dengan hal ini, kita lihat beberapa ayat di Alkitab. Jadi manusia dibuat sebagai sosok yang memiliki sifat kekekalan di dalamnya. Coba ya lihat, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Maksudnya, meskipun kita ada tubuh seperti ini, kita akan memiliki tubuh rohania. Amin. Coba lihat 2 Petrus 1 ayat 4.
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Maka di Korea ada sebuah lagu anak kecil di Korea, anak lembu mirip dengan induknya lembu. Coba kita lihat Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Satu lagi Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang mengunduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah manusia itu sebenarnya adalah sosok yang menerima berkat yang di luar bayangan. Pertama-tama siapa yang layak menerima berkat demikian? Adam, manusia pertama. Kalau begitu, apakah sebelum kejatuhan Adam adalah sosok rohani ya? Tidak. Di Taman Eden kepada Adam dituntutlah ketaatan, kepatuhan dalam jangka waktu yang tertentu. Haruslah lulus proses demikian, barulah ia dapat menjadi orang rohania sebagai cosmic gentleman. Dan barulah tujuan penciptaan yang besar dari Allah dapat disempurnakan, diselesaikan. Tetapi terjadilah apa? Masalah kejatuhan yang tragis. Nah, seperti sebuah mesin yang mogok di tengah jalan sehingga berhenti. Dan semenjak itu, umat manusia tidak dapat mengelak untuk menempuh jalan yang tidak seharusnya. Di ladang yang namanya hati telah diliputi oleh semak duri dan rumput-rumput duri. Coba ya kita baca. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Maka meskipun ladang diusahakan, tidak lama rumput liar tumbuh lagi kan. Nah seperti demikian. Semenjak kejatuhan Adam, hati manusia menjadi seperti demikian. Ini prinsip Allah. Baik, pendeta. Tadi ada pendeta sampaikan mengenai pengkhotbah 7 ayat 29 bahwa Allah menjadikan manusia yang jujur. Tetapi manusia ini yang banyak dalih atau banyak akal bulus. Tapi Allah yang adalah pencipta manusia, apa yang Allah lakukan ketika melihat manusia yang diciptakannya ini, hati manusia itu penuh semak duri, rumput duri. Kita bisa lihat berikutnya. Melalui kejatuhan, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Waktu itu, apa tugas pertama yang diberikan kepada mereka? Selanjutnya kita baca ayat Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah atau ladang hati itu harus diusahakan. Lalu selama 4.000 tahun berjalan lama, Allah membuat manusia mengusahakan ladang hati. Dan apa yang diberikan sebagai Allah untuk mengusahakan ladang hati? Hukum Taurat, nubuat serta nabi. Nah, setelah Yesus datang, akhirnya masalah dosa diselesaikan. Di mana? Di atas kayu salib. Pendeta, tadi pendeta sudah menjelaskan tentang aspek kedua, bahwa meskipun manusia jatuh dosa, ada tujuan pemulihan manusia dan digenapi lewat kayu salib Yesus Kristus. Bagaimana dengan aspek yang ketiga? Yang ketiga, persoalan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Persoalan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Nah, kehendak bebas, bahasa Inggrisnya free will. Artinya kemampuan untuk mengontrol atau menentukan perbuatan diri sendiri atau keputusan diri sendiri. Istilah lebih mudahnya freedom of will, kebebasan untuk berkehendak. Allah yang memberi kebebasan untuk berkehendak kepada manusia, ia memiliki kedaulatan. Ambil contoh, terang butuh waktu perjalanan sekitar 8 menit dari matahari untuk sampai ke bumi. Jadi matahari yang kita lihat dengan mata kita sekarang adalah matahari di 8 menit yang lalu. Sudah lewat gitu Sudah lewat. Nah, kenapa hal seperti ini terjadi? Karena jarangnya jauh. Kan? Tetapi dikatakan di Titus pasal 2 ayat 13, karena Allah adalah sosok yang maha besar. Allah adalah sosok yang maha besar, dikatakan di Titus 2 ayat 13. Maka ia melihat semuanya. Itu sebabnya bagi Allah
8 menit sebelumnya, 7 menit sebelumnya, atau 1 menit sebelumnya itu semua merupakan masa kini. Karena langsung lihat gitu ya. Ya, yaitu Allah melihat semuanya sebagai tense sekarang. Maka bagi Allah, 1 hari seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti 1 hari, yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 8. Jadi, kemahakuasaan dan kedaulatan Allah itu tidak bentrok dengan kehendak bebas manusia. Misalnya ya, kita coba ambil contoh. Misalnya, manusia yang hidup 70 sampai 80 tahun dianggap seperti atlet di stadion. Di Stadion Gelora Bung Karno, atlet-atlet sedang adu lari halang rintang. Meskipun tujuannya semuanya sama, di tengah-tengahnya ada macam-macam rutenya kan. Macam saat itu, misalnya di paling atas stadion ada yang sedang melihat. Baginya bisa kelihatan semuanya. Seseorang sudah lewat di mana, pergi ke mana, dan menempuh mana, apa gitu ya. Dan di tengah-tengah perjalanan bisa menerima pertolongan sesuai dengan peraturan. Ya itulah bisa dikatakan turut campur kedaulatan Allah. Misalnya dikatakan di Alkitab kan, ketika kita mencari Allah dan memohon Allah dengan sungguh-sungguh, jadi bagaimana? Dijanjikan akan diberikan kekuatan, akan ditolong. Nah, itulah peraturan atau kehendak yang Allah tentukan, rencana yang Allah tentukan. Tetapi tetap jalan yang dipilih untuk ditempuh, siapa yang putuskan? Atlet itu ya? Ya, atlet itu sendiri. Pendeta, mungkin bisa diberikan contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana campur tangan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia ini. Misalnya, kakak Yusuf menjual Yusuf sebagai budak. Nah, itu mereka yang perbuat kan? Sesuai dengan kebebasan diri mereka untuk berkehendak. Dan tanggung jawab yang mengikuti keputusan mereka itu juga ada pada mereka. Nah, nyatanya mereka sungguh-sungguh dihantui rasa bersalah di hati nurani. Sebelum Simeon disandera di Mesir, mereka sangat susah hati kan. Coba kita baca Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Semua hal itu apa? Semua itu terjadi di dalam kedaulatan Allah. Meskipun saudara-saudaranya melakukan kejahatan, hasilnya jadi bagaimana? Melalui hal itu, Allah menggenapi kehendaknya yang baik. Tadi kita katakan bahwa meskipun saudara-saudara Yusuf melakukan kejahatan, tapi lewat hal itu Allah menggenapi kehendaknya yang baik. Apakah Yusuf sadar mengenai hal ini juga? Ya, maka Yusuf yang telah sadar kedaulatan Allah demikian mengaku seperti ini. Coba ya, buka. Kejadian 45:5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Selanjutnya ayat 7. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 juga. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian di Kejadian 50 ayat 20 juga. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini Yusuf yang katakan. Nah, jadi kemudian Allah mengeraskan hati Raja Firaun. Keluaran 4 di situ ayat 21. Coba kita baca Mazmur 105 ayat 24 sampai 25. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Nah, pendeta, ini kan ayat tentang orang Israel di Mesir gitu ya. Dan ayat 25 ini dibilang diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Jadi Tuhan mengubah hati orang Mesir termasuk Firaun untuk membenci Israel.
Ya. Nah, apakah Firaun menjadi keras hati itu pun adalah kehendak Tuhan? Sebenarnya Allah memberi beberapa kesempatan kepada Firaun. Tapi Firaun tidak berbalik, akhirnya Allah lebih mengeraskan hatinya lagi. Jadi dari dianya dulu gitu ya? Betul. Nah, isi yang detail tersebut ada di buku ke-8 seri sejarah penebusan yang berjudul Penggenapan Perjanjian Sulu yang sebentar lagi akan diterbitkan. Nah, kepada Adam juga telah diberikan kebebasan untuk berkehendak. Maka barulah dapat terwujud perjanjian karya atau perjanjian perbuatan kan. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oh, kamu boleh makan semua ini dengan semau dirimu. Tetapi itu tidak boleh dimakan. Nah, firman demikian itu berdasarkan pada Allah telah memberikan kebebasan untuk berkehendak kepada Adam. Jadi free will ini diberikan Allah kepada Adam ya benar. Betul kan? Ya. Allah mengizinkan Adam untuk memutuskan sendiri dengan bebas dan bisa menentukan tindakan yang benar. Ulangan 30 ayat 17 sampai 20 juga mengatakan demikian. Kemudian di perjanjian baru ya, di perjamuan kudus terakhir Yesus mengatakan firman seperti ini. Orang yang memasukkan tangannya bersama denganku dalam bejana ini akan menjual aku. Nah, kini tergantung pada kehendak bebas dari Yudas Iskariot. Apakah akan nurut sesuai firman atau setelah dengar firman pun akan diabaikan. Yaitu ketika dengar firman demikian, Yudas Iskariot tinggal apa? Tinggal tidak masukin. Ya, masukin tangannya, tetapi dia masukkan tangannya. Jadi kehendak Allah terhadap penyelamatan manusia itu adalah pemberian atau hadiah dari Allah. Coba kita baca ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Dan respon manusia terhadap kehendak yang dipredestinasikan Allah itulah penyelamatan. Nah, kalau begitu, untuk menyempurnakan penyelamatan, apa yang manusia harus lakukan? Seperti di firman di Filipi pasal 2 ayat 12, kita haruslah menggenapi penyelamatan masing-masing kita dengan takut dan gentar. Baik, terima kasih Pendeta Yun. Saudara, mengapa Tuhan menciptakan manusia, padahal Tuhan tahu orang itu akan selamat atau tidak selamat? Lewat pembahasan kita, pada akhirnya kita perlu melihat kehendak Allah yang telah ditentukan, yang telah dipredestinasikan, yaitu keselamatan bagi manusia lewat Yesus Kristus. Dan hal penting lainnya adalah respon kita terhadap kehendak Allah atau keselamatan tersebut. Mari kita jalankan keselamatan kita, mari menggenapinya dengan takut dan gentar. Terima kasih telah mengikuti Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Terus nantikan Tanya Jawab Alkitab pada hari Selasa berikutnya jam 7 malam. Bila ada yang ingin saudara sampaikan sehubungan pembahasan hari ini atau mungkin ada pertanyaan lainnya, silakan tuliskan di bagian komentar. Sampai bertemu, Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.